Saya hanya kepengen menyumbangkan ini informasi ini kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa ijazah Jokowi palsu SMA-nya. Kalau saya nggak bisa buktikan dalam waktu 3 kali 24 jam, tembak kepala saya bisa dicari bahkan oleh saudara kalau saya memang melakukan kesalahan. Gitu. Tangkap itu saksi-saksi yang tadi saya sebutkan 3 orang tadi, Sri Adi Ningsih, Mahmud Nurwindu, Suryo Atmanto. Mereka sudah saya datangin, Pak, nggak bisa jawab. Saya ada nomor teleponnya. Saya hubungi, WA saya diblokir. Gitu. Mereka bungkam persis PKI, teori tutup mulut namanya, Pak. Ya, saya nggak mengatakan mereka PKI ya, mereka bungkam seperti PKI. Gitu. Mereka semua mendapat gratifikasi jabatan-jabatan penting. Ada yang jadi Kapolda, namanya Bambang Waskito, 2 kali disulut dan itu. Gitu. Dia nggak temannya Jokowi, Pak, tapi ngaku sebagai temannya sama Jokowi. Gitu loh. Padahal dari nomor induknya aja 60229 Jokowi itu harusnya berasal dari tahun masuknya 78, lulusnya 81, ijazahnya kok 80. KPU-nya yang geblek. Foto kok ijazahnya aja fotonya apa? Fotonya editan, masa ada foto editan? Masa tahun 80 sudah ada editan? Itu jelas editan, sudah saya temukan foto mana yang diedit kok. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, inilah manusia paling berani sendirian lawan Mukidi pada saat dia berada di puncak kuasa. Dan gara-gara manusia inilah sekarang ini rakyat Indonesia sadar bahwa dirinya baru diperintah seorang pembohong selama setidaknya 10 tahun di puncak pemerintahan, beberapa tahun di Jakarta dan juga di Solo. Ya, coba kita bayangkan pemirsa, kalau Bambang Tri tidak punya nyali, tidak punya keberanian untuk mengungkapkan kebenaran ini, maka bisa jadi ya cengkeraman Mukidi sampai hari ini akan semakin dalam. Ya, itu hampir bisa dikatakan pasti akan seperti itu kalau ya Bambang Tri ini tidak bersuara secara lantang, ya, ketika dia menjadi orang pertama kali yang menyatakan tanpa gentar, tanpa memikirkan risiko apa yang dia mau dapatkan, ya, menyatakan bahwa ijazah Jokowi itu palsu, di SMA juga palsu, ya. Kalau salah dia tembak kepalanya. Luar biasa kan pernyataannya itu, ya. Dan itu keberanian yang tidak pernah luntur, ya, sampai akhirnya dia dipenjara, sampai hari ini juga di penjara. Tetapi apa yang dikatakan mungkin karena berasal dari ketulusan hatinya yang luar biasa, ya, itu akhirnya menggema. Dan pihak pertama, ya, yang merespon pernyataan-pernyataan yang mengguncang dari Bambang Tri itu adalah dari para aktivis dan para akademisi yang punya integritas. Politisi, mana ada politisi yang bersuara? Partai-partai itu, pimpinan partai kah, sekjen partai kah, dan lain sebagainya. Enggak, mereka tiarap semua. Karena memang cara berpikirnya partai itu berbeda dengan cara berpikirnya orang-orang yang punya integritas terhadap kebenaran. Kalau partai itu lihat angin yang bertiup, ya, dan dia tinggal menyesuaikan gitu saja, ya, seperti apa pada umumnya ya sudah ikut. Yang kedua, dia sangat berhitung dengan risiko. Ya ingatlah misalnya sumpahnya Surya Paloh kan, jiwa pun saya kasihkan. Ya, sekarang tahu dunia juga kayak begini, apa yang bisa dilakukan sama Surya Paloh? Sudah diam semua. Karena apa? Partainya banyak, kader-kadernya yang kena korupsi. Dan memang sekarang ini yang sangat takut terhadap pengumuman dari KPK, ya, ini ada pengumuman dari KPK pemirsa, nyimpang dikit lah ya, supaya para pencuri, para koruptor itu kalau udah diborgol nggak boleh pakai masker. Yang lawan siapa? Anggota DPR, ya, katanya itu HAM.
gundulmu itu ham, ya kan? Maling, kalau dia sudah terbukti maling di penjara itu ham nggak, melanggar ham nggak? Ya enggak lah, karena dia maling. Kalau orang tidak punya salah apa-apa, tiba-tiba di jalan kemudian orang lain buka itu maskermu, nah itu mungkin melanggar. Tetapi kalau dia maling dan memang harus ditunjukkan di hadapan publik bahwa dirinya maling, supaya orang tahu semua bahwa dirinya itu maling, ya sudah seharusnya begitu. Ya, kalau perlu itu kalau zaman Cina klasik itu diiring di jalan itu dengan tangan di borgol, itu yang benar gitu loh. Ya. Nah, tetapi ya kembali ke siapa Bambang Tri ini ya. Akhirnya kan direspon oleh para politisi. Para cendekiawan, termasuk yang terakhir ini adalah oleh Roy Suryo, Dr. Tifa, ya, tim TPUA, pembela ulama dan aktivis, kemudian Rismond Sianipar, dan terakhir ada politisi satu, Bektor Suryadi, kader dari PDIP. Yang lain mana? Ya, dan Bektor Suryadi ini mungkin sebagai politisi PDIP terluka dengan kasus Jokowi, ya, yang ibaratnya itu kalau saya gambarkan itu PDIP itu ibaratnya memelihara anak iblis. Ya, gede ya pasti jadi iblis gitu loh yang dipelihara itu. Ya, setelah Mega ini mengatakan, "Lo kalau memang punya ijazah asli tinggal tunjukin aja." Dan sekarang ya, gema dan resonansi dari keberanian Bambang Tri ini pada akhirnya akan membuat Jokowi dengan seluruh kroni-kroninya itu bisa tumbang. Apalagi dengan berita-berita terakhir yang disampaikan oleh Roy Suryo bahwa Ova Emilia juga sudah dipanggil di pusat, ya, suruh ngaku aja. Kemudian Sri Sultan juga tampaknya konsolidasi, ya, untuk menunjukkan apa yang sebenarnya terjadi, gitu kan. Kalau sudah itu selesai sudah, ya, ya, mengharap Prabowo untuk menjadi pionir di depan nggak mungkin lah, ya, paling Prabowo di belakang mungkin. Anginnya sudah, pro rakyatnya sudah ini, ya sudah, gitu aja nanti gitu. Tetapi inilah kalau misalnya gelar pahlawan itu diberikan yang paling berhak adalah, ya, orang-orang yang menyampaikan kebenaran seperti Bambang Tri ini. Dan ada 3 atau 4 aktivis itu yang luar biasa. Nggak ada yang bayar, nggak ada apa, mereka bayar dirinya sendiri untuk menyuarakan kebenaran dengan resiko di penjara juga. Ini saya kira kita bersyukur punya Bambang Tri, ya, meskipun bukan dari tokoh besar, dari ulama apa dari partai politik dan lain sebagainya. Tetapi menurut saya keberadaannya di Indonesia ini dibanding 12 pimpinan partai berserta anak buahnya lebih berharga Bambang Tri ini. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.